Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati hina yu'ta ahlul bala'i thawaba law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid." Orang-orang yang tidak mendapatkan cobaan, ya, menginginkan pada hari kiamat, maksudnya di sini dikatakan yawaddu ahlul afiyah, maksudnya orang yang lebih banyak sehatnya, ya. Nanti hari kiamat ketika melihat orang-orang yang mendapatkan cobaan diberi pahala, di dunia cobaannya berat, di akhirat diberikan pahala, sekiranya kulit mereka dahulu dipotong-potong dengan gunting semasa di dunia. Artinya di sini akan diberikan derajat-derajat yang tinggi di surga, ya. Dalam hadis Nabi SAW kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yusibu adzan min maradin." Tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa dari gangguan penyakit. Fama siwahu illa hatta Allah bihi sayyiatihi. Kecuali pasti akan menggugurkan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha. Sebagaimana pohon, ya, menggugurkan atau tergugurkan daun-daun dari sebuah pohon. Penyakit apapun, ringan atau berat, akan menjadi pembersihan terhadap dosa-dosa Anda. Hadis riwayat Muslim. Ada seorang wanita kena epilepsi di zaman Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Dia terganggu sekali. Mungkin Anda tidak asing lagi dengan penyakit ini. Kalau kambuh tiba-tiba nggak sadarin diri, keluar busa dari mulut, semoga Allah selamatkan kita. Tapi orang ini kena, diuji dengan itu. Dan dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra'u wa inni atakashaf. Fadu'ullah li." Aku ini terkena epilepsi dan kalau lagi kambuh kadang-kadang sampai auratku terbuka, nggak sadarin diri. Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku. Apa kata Nabi SAW? Qala in syi'ti sabarti walakil jannah. Maksudnya dia minta saat itu didoakan langsung sembuh pada saat itu, hilang. Tidak melalui prosesnya gitu. Kata Nabi SAW, kalau kau mau bersabar, sabar artinya nikmati prosesnya. Tetap kau berikhtiar, berobat segala macam, tapi tidak spontan. Bukan yang instan gitu, ya. Maka kau akan masuk ke dalam surga. Wa in syi'ti da'autullaha an yu'afiyaki. Kalau kau mau saya bisa doakan sekarang kau sembuh. Langsung spontan sembuh, hilang. Pilih yang mana? Tapi tidak ada jaminan surganya. Kalau kita sekarang kena flu, demam, apalah penyakit rematik, segala macam penyakit yang ada. Mungkin teman-teman di penyakit dalam ada penyakit ini, penyakit itu yang sudah dihadapi dari pasiennya. Kemudian dia nikmati prosesnya. Artinya dia tetap datang ikhtiar, berobat. Tapi dia tahu ini keputusan dari Allah. Dia menerima cobaan tersebut dengan lapang dada sebagaimana dia menerima nikmat pada saat ada. Maka dia bisa masuk surga. Karena orang kadang-kadang umumnya kan tidak sabaran tuh. Ya, bahkan kadang-kadang lupa seakan-akan dokter itu Tuhan. Gitu kan. Kapan saya bisa sembuh, dok? Bagaimana saya sembuh? Dokter cuma bisa ikhtiar. Makanya resep dokter kan semoga lekas sembuh. Gak ada kau pasti sembuh. Gitu kan. Karena ikhtiar saja. Bisa saja resepnya keliru. Mungkin dosisnya kurang. Mungkin ini, mungkin itu. Segala macam hal. Ya. Maka kata Nabi SAW, kalau kau mau saya doakan sekarang. Spontan kau langsung sembuh. Pilih yang mana. Tapi belum ada jaminan surga. Perempuan itu mengatakan, faqalat asbir. Kalau gitu saya sabar. Lanjutan riwayatnya, dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, saya kalau kambuh, ya, sering tersingkap aurat. Minta saja sama Allah supaya aurat saya nggak tersingkap. Dan tetap saya akan nikmati proses. Artinya tetap tentu di sini berobat, bukan tidak berobat. Tapi saya bukan minta instan gitu. Kata, lalu Nabi SAW doakan dalam masalah itu. Abdullah bin Mas'ud juga radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW menemui Ummu As-Sa'ib radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, Malik ya Ummu As-Sa'ibah tuzafzifin. Qalat al-humma la barakallahu fiha. Faqala la tasubbil humma
Fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Wahai Ummu Sa'ib, mengapa engkau menggigil? Nabi SAW melihat dia kayak orang menggigil meriang gitu. Dia menjawab, demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam ini. Jadi dia mencaci maki penyakitnya. Maka beliau menjawab SAW, jangan mencelah demam itu. Penyakitnya pun jangan dicelah. Gitu. Karena itu Allah yang ciptakan sebagai cobaan. Karena demam itu menghilangkan dosa-dosa anak Adam. Sebagaimana pandai besi menghilangkan kotoran besi. Bahkan Ibn Abi Dunya mengatakan, orang-orang beriman mengharap demam satu malam bisa membersihkan dosanya. Apalagi kalau sampai berapa malam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim.